Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Abu Bakar Ba'asyir atau ABB disebut-sebut sudah menerima Pancasila. Tapi memang tidak sederhana, sehingga kita langsung menyambutnya dengan gembira. Pun tidak bijak kalau mencibir atau mencurigainya sebagai muslihat. Maka ketika mendengar kabar ini, saya pun masih bersikap menunggu dulu. Kira-kira bagaimana pendapat dari teman-teman semua. Dan tidak lama berselang mulai tayang konten-konten di medsos tentang orang-orang yang meragukan sikap dari ABB ini, teman-teman. Berita bahwa ABB telah menerima Pancasila dipadu dengan foto atau video saat beliau mengikuti upacara bendera merah putih berkenaan dengan HUT RI yang ke-77. Dan upacara itu diadakan di pondok pesantrennya, Al-Mukmin Ngeruki. Beliau tampak duduk didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi. ABB memang tidak ikut berdiri sebagai layaknya peserta upacara saat bendera dinaikkan sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Beliau juga tidak ikut melakukan penghormatan pada bendera merah putih. Poin-poin itulah yang antara lain dijadikan kesimpulan oleh mereka untuk meragukan atau menyangsikan tentang perubahan sikap ABB yang sangat fundamental itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, ABB adalah sosok yang anti Pancasila, anti NKRI, anti demokrasi. Sejak zamannya Soeharto, teman-teman. Tangan besi Soeharto membuatnya hengkang ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia setelah rezim Orde Baru tumbang. Pada eranya SBY, ABB dipenjara atas tuduhan otak teror. Belum lama ini dia dibebaskan atas dasar kemanusiaan, sebab usianya sudah sangat rapuh. Meski konon katanya dia menolak menandatangani pengakuan atas Pancasila sebagai syarat pembebasan itu. Namun di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, beliau, ABB, justru disebut-sebut telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Adapun soal beliau tidak ikut berdiri, hormat bendera merah putih, tentu bukanlah sesuatu yang prinsip, mengingat usia dan kondisinya yang sudah tidak muda lagi. Orang sesepuh itu pasti sudah tidak kuat lama berdiri. Soal lagu kebangsaan pun pastinya tidak hafal. Ya, wong puluhan tahun tidak pernah menyanyikan atau mendengarnya, jadi ya wajarlah. Bandingkan dengan Roy Suryo yang minimal sekali seminggu mendengar dan menyanyikannya. Malah tidak hafal juga. Namun jika ABB yang kini berusia 84 tahun ini benar-benar telah menerima Pancasila, maka konsekuensinya tentu harus pula mengakui dan menghormati NKRI yang diproklamirkan bersesuaian dengan tanggal bulan kelahirannya.
yaitu 17 Agustus 1938 atau tepat 7 tahun sebelum Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan RI. Ada pula channel yang begitu tegas, mengatakan sama sekali tidak percaya kalau ABB ini telah berubah. Hal itu tentu didasari oleh rekam jejak ABB yang sejak dulu terkesan hanya hidup untuk memperjuangkan negara syariah dan memerangi demokrasi dan perangkat-perangkatnya. Alasannya bahwa hidup bernegara ini harus diatur oleh hukum agama, bukan hukum buatan manusia. Dalam upaya itulah ABB dan kelompoknya ini melakukan aksi teror untuk menumbangkan NKRI, mengambil alih pemerintahan, dan menjadikan undang-undang agama sebagai dasar negara. Sebab ABB menganggap negara ini dan negara manapun yang menerapkan demokrasi adalah togut. Dalam sebuah video ceramah di depan alumni pesantrennya, ABB antara lain mengatakan bahwa togut adalah yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu togut. Termasuk pemerintah Indonesia ini togut. Dia juga mengajak pegawai negeri yang mendengar ceramahnya itu mengerti, gak ada gunanya kalau tujuannya tidak mengubah Indonesia menjadi negara yang diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua gak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Kata ABB dalam videonya seperti itu, teman-teman. Dalam pidatonya itu, ABB mengajak semua alumni Al-Mukmin untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara berjemaah. Itulah arah-arah perjuangan kita mengamalkan Islam secara berjemaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Ya begitulah ucapannya ABB ini, teman-teman. ABB juga memohon para alumni untuk menerangkan kepada masyarakat. Kalau perlu kepada polisi juga terangkan untuk menegakkan Islam yang sebenarnya. Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Kata ABB, bagi kami, negara kami Indonesia harus diatur dengan hukum Islam. Dan itu harga mati. Ya kita tahu bersama Indonesia ini kan bukan negara Islam. Sehingga saya pikir tidak bisa menjadikan atau apa yang dikatakan oleh ABB ini harus kita benarkan. Ya sekali lagi kita tidak tahu kapan ceramahnya itu ya. Apakah jauh sebelum beliau masuk penjara dalam waktu yang cukup lama? Ya kita tidak tahu. Dia sendiri baru bebas murni dari LP Gunung Sindur pada awal Januari 2021 lalu, teman-teman. Tentu saat itu mustahil mengadakan acara yang dihadiri oleh banyak orang di tengah pandemi. Maka kemungkinan itu adalah acara yang sudah lama sekali. Namun sekalipun demikian, ucapan-ucapannya ini, ajakannya tentang khilafah sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang. Pemerintah kita ini sudah membubarkan dan melarang organisasi-organisasi yang berbasis khilafah. Meski tetap mingkem jika ada yang mengasong sistem ini. Di banyak negara dunia, sistem ini juga diharamkan. Bahkan, pemerintah Arab Saudi diberitakan akan menghukum pancung penceramah tentang khilafah. Maka ABB yang sekarang menerima dan mengakui Pancasila tidak perlu lagi menganjurkan, apalagi memperjuangkan khilafah. Bahwa dia ikut acara HUT RI ke-77, tentu ini adalah suatu tanda yang bagus.
soal beliau tidak ikut berdiri, tidak bernyanyi lagu kebangsaan, tidak hormat bendera, dan lain-lain. Itu hanya soal remeh-temeh saja. Soal faktor usia. Ya, beliau juga perlu menyesuaikan diri soal hormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan lain-lain. Namun kita akan yakin tentang kesungguhan itu apabila ABB ini mengcounter semua ceramah dan pidato yang pernah dia lontarkan tentang khilafah. Misalnya dia harus tegas meralat dan mencabut semua isi pidato dan ceramahnya di masa lalu itu. Dan tegas mengajak semua pengikutnya setia pada NKRI yang berpancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian mungkin kita akan bisa menerima bahwa ABB ini telah berubah, bukan seperti yang dulu lagi.